Hai guys, Sungai Amazon, sungai terpanjang dan terbesar di dunia. Berdasarkan debit air merupakan jantung yang memompa kehidupan ke seluruh hutan hujan Amazon. Namun mengamati peta wilayah ini, kita akan mengamati sesuatu yang cukup mengejutkan. Tidak ada satupun jembatan yang melintasi sungai Amazon. Lantas kenapa sungai Amazon tidak dibangun jembatan? Faktor geografis menurut Walter Kaufmann yang merupakan Ketua Teknik Struktur di Institut Teknologi Federal Swiss Zurich, salah satu alasan utamanya adalah tidak adanya kebutuhan mendesak untuk membangun jembatan di atas sungai Amazon. Hal ini karena sungai Amazon memiliki kontur berkelok-kelok dan melalui daerah yang jarang dihuni penduduk. Artinya hanya sedikit jalan utama yang bisa dihubungkan dengan jembatan. Sedangkan di kota-kota besar ataupun kota kecil yang berbatasan dengan sungai Amazon, kapal feri menjadi sarana transportasi yang banyak diminati. Salah satu alasan utama adalah karakteristik geografi sungai Amazon itu sendiri. Sungai ini sangat luas dengan lebar mencapai 10 km. Membangun jembatan di atas sungai sebesar ini adalah tugas monumental yang sangat mahal. Selain itu, juga aliran sungai Amazon yang tidak konstan. Sungai ini meluas dan menyusut sepanjang tahun tergantung pada musim hujan dan kemarau yang menambah tantangan dalam pembangunan jembatan. Lalu, faktor ekonomi pembangunan jembatan membutuhkan investasi yang besar. Biaya pembangunan pemeliharaan dan pengelolaan jembatan sungai sebesar Amazon akan sangat tinggi. Belum lagi mempertimbangkan fakta bahwa wilayah ini jarang berpenduduk dan akses ke wilayah ini sangat sulit, yang membuat pembangunan jembatan menjadi investasi yang kurang menarik dari sudut pandang ekonomi. Sungai Amazon di Amerika Selatan merupakan salah satu sungai terpanjang di dunia. Amazon mengalir melalui 6 negara, Peru, Bolivia, Venezuela, Kolombia, Ekuador, dan Brazil. Dan lebih dari 30 juta orang tinggal di lembah sungai. Menurut survei baru-baru ini yang dilakukan pemerintah Brazil, sungai tersebut lebih panjang dari sungai Nil di Mesir, Afrika Utara. Survei itu menyatakan hulu sungai Amazon dimulai di bagian lain dari pegunungan Peru yang menambah panjangnya 284 km menjadi 6.800 km. Untuk membayangkannya, gambarkan saja jarak dari Sabang sampai Merauke. Jika diukur dengan garis imajiner, jarak Sabang dan Merauke mencapai 5.245 km, meskipun jarak tempuhnya mencapai 8.500 km lebih. Jika dibandingkan dengan beberapa sungai lain yang populer di belahan dunia lain, ketiadaan penyeberangan jembatan di Amazon adalah suatu keanehan. Ada sekitar 9 jembatan yang membentang di sungai Nil di kota Kairo. Lebih dari 100 jembatan telah selesai dalam 30 tahun terakhir melintasi Yangtze, sungai utama di Cina. Sedangkan sungai Danube di Eropa yang hanya sepertiga sepanjang Amazon memiliki 133 jembatan. Menurut Kaufmann, Amazon jauh dari lokasi ideal untuk membangun jembatan karena memiliki serangkaian hambatan alami yang perlu ditaklukkan oleh para insinyur dan pekerja konstruksi. Misalnya rawa-rawa yang luas dan tanah lunaknya yang memerlukan akses viaduk yang sangat panjang. Jembatan multi bentang yang melintasi daerah yang lebih rendah serta fondasi sangat dalam. Selain itu, perubahan posisi aliran sungai sepanjang musim dengan perbedaan yang jelas dalam kedalaman air akan membuat konstruksi sangat sulit. Hal ini sebagian disebabkan naik dan turunnya permukaan air sungai sepanjang tahun dan sedimen lunak tepi sungai yang terkikis dan bergeser secara musiman. Kaufmann mencatat masalah seperti itu tidak hanya terjadi di Amazon. Jembatan melintasi selat juga sulit dibangun jika kedalaman airnya dalam. Tetapi setidaknya kita tahu bahwa konstruksi dimungkinkan menggunakan ponton misalnya. Ponton atau struktur terapung bukanlah solusi yang akan berhasil di sebagian besar Amazon, kata Kaufmann, karena sungai sangat dipengaruhi perbedaan musim yang menambah kerumitan-kerumitan baru. Misalnya, selama musim kemarau antara Juni dan November, lebar Amazon rata-rata antara 3,2 sampai 9,7 km. Sedangkan di musim hujan Desember hingga April, lebar sungai bisa mencapai 48 km dan ketinggian air bisa 15 meter lebih tinggi daripada musim kemarau.
Perlu dicatat, meskipun tidak ada jembatan yang melintasi Amazon, ada satu yang melintasi Sungai Negro, yaitu anak sungai utamanya. Disebut Jembatan Ponte Rio Negro, selesai dibangun pada 2011 yang menghubungkan Manaus dan Iranduba, dan sampai saat ini satu-satunya jembatan utama yang melintasi anak sungai Amazon. Meskipun belum ada rencana konkret untuk membangun jembatan di sungai Amazon, bukan berarti tidak akan pernah ada, kata Philip Burnside, ahli biologi ilmuwan dan konservasionis Amerika yang telah menghabiskan sebagian besar karirnya di Brazil. Pembangunan Jalan Raya BR-319 ke kota Manaus yang terlihat pada tahun 2018 ini dikhawatirkan akan memberikan akses kepada pelaku deforestasi. Pada 2019, Jair Bolsonaro, Presiden Brazil, menyatakan ingin membangun jembatan di Amazon sebagai bagian dari proyek Rio Branco. Tetapi belum ada kabar lebih lanjut. Jembatan itu jika benar dibangun akan sangat mahal dibandingkan dengan manfaat ekonominya, kata Burnside. Setelah selesainya Ponte Rio Negro, tersiar kabar ada rencana membangun jembatan melintasi Amazon yang dikenal sebagai Sungai Solimus di kota Manacapuru, yang akan menghubungkan jalan raya BR-319 ke kota Manaus. BR-319 adalah prioritas politik yang tinggi, tetapi tidak memiliki justifikasi ekonomi memadai, kata Burnside. Lebih murah untuk mengangkut produk dari pabrik di zona perdagangan bebas kota Manaus ke kota megapolitan Sao Paulo melalui sungai. Selain itu, mengenai usulan BR-319, pembuatan jembatan semacam itu akan memberikan akses kepada para pelaku deforestasi untuk membabat hutan Amazon yang masih tersisa di negara itu, ujar Burnside. Nah, itulah tadi alasan mengapa tidak ada jembatan di sungai Amazon menurut para ahli. Jika kalian ada saran, komen di bawah ya. Terima kasih udah menonton dan sampai jumpa.